Halo calon peternak modern Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat untuk menambah pengetahuan ya. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antara genetik dengan lingkungan yang juga memiliki peran yang sangat penting saat melakukan seleksi. Karena seleksi adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu genetik ternak selain persilangan. Kita mulai dengan contoh kasus yang mengajak Anda untuk mulai berpikir dan menganalisis keadaan di dunia peternakan. Dalam melaksanakan kegiatan pemuliaan, termasuk kegiatan seleksi, terdapat beberapa masalah praktis yang biasanya dihadapi oleh peternak berhubungan dengan lingkungan. Misalnya, apakah seleksi pada sapi perah untuk meningkatkan produksi susu yang dilakukan di negara beriklim sedang dapat menjamin produktivitas susu akan sama tingginya bila sapi perah tersebut dipelihara atau diternakan di daerah tropis? Sama atau tidak? Apakah seleksi untuk pertumbuhan yang cepat pada sapi pedaging yang dipelihara dengan sistem intensif dapat menghasilkan keturunan yang sama baiknya atau dapat tumbuh cepat dalam keadaan atau cara beternak dengan cara beternak ekstensif seperti ini di padang rumput bisa alami atau padang rumput buatan? Coba bandingkan secara intensif dan secara ekstensif, apakah sama? Yang lain contohnya, apakah seleksi untuk produksi karkas pada ayam yang dipelihara menggunakan kandang individu seperti ini dapat menghasilkan kualitas yang sama bila dipelihara menggunakan kandang sistem litter seperti ini? Atau bagaimana kualitasnya bila pemeliharaannya dengan cara campuran atau mix antara kandang individu dalam cage atau dalam battery mungkin dicampur dengan cara litter? Apakah genotip yang berbeda akan menunjukkan respon yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda? Hal ini dikenal dengan istilah interaksi antara genotip dengan lingkungan. Mari kita ingat bahwa genotip ditentukan sewaktu terjadi pembuahan atau fertilisasi, kecuali terjadi mutasi. Fenotip merupakan kombinasi dari faktor genetik dengan faktor lingkungan. Faktor genetik ditentukan oleh susunan kromosom dan susunan pasangan basa yang dimiliki oleh individu yang didapat dari tetuanya. Sedangkan faktor lingkungan dapat dikatakan sebagai kesempatan yang dimiliki oleh individu meliputi misalnya faktor non-genetik seperti pakan, suhu, penyakit, tata laksana, kecelakaan, dan lain-lain. Keragaman fenotip dari sifat-sifat dalam suatu populasi disebabkan oleh keragaman faktor genetik dan keragaman faktor lingkungan. Sekarang kita perluas lagi pemahaman kita dengan faktor interaksi antara genetik dengan lingkungan. Interaksi faktor genetik dan lingkungan adalah kondisi di mana ternak dengan genotip tertentu lebih adaptif pada suatu lingkungan dibandingkan dengan lingkungan yang lain. Pengertian lain dari interaksi faktor genetik dengan faktor lingkungan adalah respon perbedaan suatu genotip terhadap lingkungan yang berbeda. Misal, contoh interaksi genetik dengan lingkungan pada sapi pejantan. Seekor sapi pejantan memperlihatkan keunggulannya pada lingkungan peternakan di daerah Sulawesi Selatan misalnya. Tapi bila pejantan unggul tersebut dipindah lokasi pemeliharaannya ke Sulawesi Barat atau pejantan unggul tersebut dipindahkan ke daerah Papua, ternyata keunggulannya tidak muncul. Hal tersebut disebabkan karena adanya interaksi antara genetik
dengan faktor lingkungan. Mari kita ingat kembali materi kuliah pengantar ilmu peternakan. Saya telah memperkenalkan pada Anda sekitar 2 semester yang lalu bahwa 2/3 populasi ternak berada di daerah tropis ini. Dan sisanya berada di daerah temperate dan subtropis yang cenderung lebih sejuk dan dingin. Masih ingat penjelasan ini? Setiap lingkungan telah diciptakan atau disediakan untuk ternak dengan genotip yang bersifat khas pula. Tuhan telah ciptakan dengan demikian baiknya. Contohnya di daerah yang tropis yang cocok adalah sapi Bos Indicus misalnya, Bos Sondaicus atau banteng, dan sapi Bali misalnya. Mereka akan menampilkan produktivitas yang baik bila dipelihara di daerah tropis. Namun, performance mereka akan menurun bila mereka dipindah pemeliharaannya ke lingkungan subtropis atau beriklim temperate. Untuk daerah beriklim sedang atau temperate, ternyata sapi tipe perah atau seperti misalnya yang terkenal Frisch Holland dengan bangsa sapi Angus di Amerika misalnya, mereka memperlihatkan produktivitas yang baik bila dipelihara di daerah temperate. Tapi saat mereka dipindahkan ke daerah tropis, terjadilah penurunan produktivitas. Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Namun setelah terdapat interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, maka ditulis rumusnya menjadi fenotip merupakan akumulasi dari faktor genetik ditambah faktor lingkungan dan ditambah faktor interaksi genetik dan lingkungan. Kita lihat sekarang contoh ilustrasinya. Pada ilustrasi terlihat ada 3 bangsa ternak memiliki genotip A, genotip B, dan genotip C yang ditempatkan pada 2 lingkungan yang berbeda. Pada lingkungan 1 terlihat individu C memiliki produktivitas paling rendah dan terjadi peningkatan produktivitas yang drastis saat dipindah ke lingkungan 2. Sedangkan individu A dan individu B sama-sama memperlihatkan tren penurunan produktivitas bila dipindahkan lingkungannya. Dari kondisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi interaksi antara genotip dengan lingkungan pada individu A dan B. Artinya, baik genotip A maupun genotip B memiliki respon yang sama terhadap lingkungan. Bisa sama-sama adaptif atau bisa sama-sama tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan. Tapi pada genotip A dengan genotip C atau pada genotip B dengan genotip C terjadi interaksi antara genetik dengan lingkungan. Karena reaksi atau respon genotip B berbeda dibandingkan respon genotip C terhadap perubahan lingkungan. Sama juga dengan pada genotip A yang berbeda responnya dibandingkan respon genotip C. Jadi disebut antara genotip A dengan genotip C atau antara genotip B dengan genotip C ada interaksi. Untuk mengukur adanya interaksi genetik dan lingkungan, diusahakan agar kelompok ternak yang akan dipakai untuk mengukur minimum 2 kelompok yang berbeda secara signifikan dalam genotipnya. Misalnya di sini kita ambil contoh Bos Indicus dengan Bos Taurus. Demikian pula untuk lingkungan, dipilih harus 2 lingkungan yang cukup besar perbedaannya. Misalnya di sini kita ambil contoh iklim tropis dan iklim sedang.
Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan ada interaksi genetik dan lingkungan yang nyata. Bila terjadi interaksi antara genotip dan lingkungan atau diistilahkan ada korelasi, maka genetik dan lingkungan bersifat tidak bebas atau disebut terikat. Dengan adanya perubahan lingkungan, maka performance akan berubah. Dan ragam interaksi genetik lingkungan tidak sama dengan 0. Misal, untuk sapi Bos taurus dan Bos indicus yang kita coba pelihara pada dua lingkungan yang berbeda. Ternyata terjadi atau ada interaksi antara genetik dan lingkungan. Kita lihat ya. Produktivitas sapi Bos indicus tidak terlalu banyak berubah, meskipun lingkungannya berubah dari tropis ke sedang. Sedangkan pada Bos taurus terlihat sangat berubah ketika iklimnya dipindah. Pemeliharaannya dipindah dari iklim tropis ke iklim sedang, daerah panas ke daerah sejuk. Dari ilustrasi di atas, Anda dapat mengerti bahwa lingkungan tropis memberikan kesempatan pada bangsa Bos indicus untuk berproduksi lebih baik dibandingkan sapi Bos taurus. Atau lingkungan beriklim sedang memberikan kesempatan pada bangsa sapi Bos taurus untuk berproduksi lebih baik dibandingkan sapi bangsa Bos indicus. Bisa dimengerti? Kita coba contoh lain ya. Misalnya ada 4 bangsa kambing yang dipelihara pada 3 lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan biasa, lingkungan terbatas, dan lingkungan jelek. Kita lihat bagaimana pertumbuhan dan hidupnya kambing. Dalam 3 lingkungan tersebut ada 2 jenis kondisi, yaitu baik dan kondisi tertekan. Ternyata seluruh performance kambing yang dipelihara pada lingkungan biasa dan kondisi baik memperlihatkan urutan kambing A yang terbaik, diikuti kambing B, kambing C, dan kambing D. Demikian pula saat mereka dipindah ke kondisi tertekan, masih sama urutannya. Situasi tersebut disebut tidak ada interaksi antara genetik dan lingkungan dari 4 bangsa kambing. Situasi kedua adalah pada lingkungan terbatas. Urutan performance pada kambing masih sama, yaitu kambing A terbaik diikuti kambing B, kambing C, dan kambing D. Meskipun terlihat pada saat dipindah ke kondisi tertekan, semua kambing mengalami penurunan kondisi. Oke. Tapi pada situasi ini masih belum disebut ada interaksi. Belum ada interaksi genetik dengan lingkungan dari 4 bangsa kambing tersebut. Sekarang kita coba lihat pada situasi ketiga, yaitu pada lingkungan yang jelek. Pada kondisi baik, ini urutannya adalah kambing A diikuti kambing B dan kambing C serta kambing D. Namun saat mereka dipindah dari kondisi baik ke kondisi tertekan, terjadi hasil yang berbeda dari 2 situasi sebelumnya. Kambing A terlihat sangat jatuh performance-nya. Kambing B juga jatuh. Kambing B juga jatuh. Kambing C malah nampak paling stabil dan performance-nya paling baik dibandingkan 3 bangsa kambing lainnya. Sedangkan kambing D tidak terlalu berubah dan ada sedikit peningkatan peringkat dari posisi terbawah menjadi posisi ketiga. Situasi tersebut disebut ada atau terjadi interaksi antara genetik dengan
lingkungan. Kambing D lebih adaptif pada lingkungan jelek dan tertekan dibandingkan kambing lainnya. Dengan ilustrasi tadi, Anda dapat memahami bahwa genotip tertentu akan berekspresi lebih baik pada lingkungan tertentu dibandingkan ekspresinya pada lingkungan yang lain. Suatu lingkungan memberikan kesempatan kepada bangsa tertentu untuk berproduksi lebih baik dibandingkan bangsa lainnya. Berdasarkan prinsip interaksi genetik dengan lingkungan pada contoh-contoh tadi, maka seleksi sebaiknya dilaksanakan pada lingkungan yang hampir sama dengan lingkungan tempat keturunan ternak terseleksi akan berproduksi nantinya. Artinya, bila akan mengembangkan sapi Bali di desa A misalnya, maka sebaiknya Anda menyeleksi tetua jantan dan tetua betina dari ternak yang ada di desa A tersebut untuk menghindari adanya penurunan kapasitas akibat adanya interaksi genetik dengan lingkungan. Ingat contoh 4 kambing tadi, ya. Hal lain yang harus dipahami sehubungan dengan prinsip interaksi genetik dengan lingkungan adalah saat Anda mengimpor jenis ternak tertentu. Bila lingkungan tempat asal hewan diimpor dapat ditiru dengan mudah dan murah, maka efek interaksi antara genetik dengan lingkungan akan dapat ditanggulangi. Sebagai ilustrasi misalnya, Anda mau mengekspor sapi Bali ke Amerika dan Anda mau mengimpor sapi Angus dari Amerika ke Indonesia misalnya. Lalu coba bandingkan produktivitasnya dengan memberikan pengelolaan dengan iklim setempat. Sapi Angus ternyata hanya sesuai untuk berproduksi di lingkungan di mana asal sapi Angus dikembangkan. Dan sebaliknya, sapi Bali juga paling sesuai untuk diternakan dan dikembangbiakan di situasi iklim Indonesia. Baiklah, Anda sudah banyak sekali mempelajari interaksi genetik dan lingkungan dalam video ini. Semoga bisa dipahami dan Anda ingat selamanya serta bisa digunakan pada saat yang tepat. Jangan batasi kesempatanmu untuk belajar lebih banyak hanya karena sudah merasa puas. Tantang dan kalahkan batas kemampuan dirimu yang kamu sadari selama ini. Berusaha lewati batas itu. Saya yakin kamu bisa, asal kamu mau berusaha.